Berakhlak bukan hanya sekedar slogan, melainkan fondasi yang dapat membentuk sikap dan juga karakter seorang ASN. Penerapan nilai-nilai ASN inilah yang harus dilakukan agar kita bisa menjadi sosok pelayan publik yang berkarakter, beretika, responsif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan negara. Nilai berakhlak tidak hanya didapat dari pelatihan ataupun modul yang diberikan, tetapi bisa dipelajari dari keteladanan tokoh publik. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu Eka Putri Amalia Sari, saya Jessica Michelle Borompusungu, dan juga Fadil Muhammad akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar berakhlak melalui keteladanan tokoh publik. Keteladanan tokoh publik yang akan kami bahas pada video ini adalah Pak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Menteri Keuangan yang tadinya dijabat Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya Purbaya juga pernah menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ini saya Pak. Iya. Asli Pak. Saya coba Pak. Asli Pak. Asli apa? Beli siapa? Yang beli siap pakai rokok kalau mau buat Palembang pabrik ini. Ada satu kawasan 16 pabrik. Ini satu pabrik itu satu pabrik. Anu pabrik itu pabrik rokok Pak. Ini golongannya Pak. Bahasa Indonesia Bu. Pak Menteri bahasa Indonesia. Janda Pak. Suaminya kemana Bu? Meninggal Pak. Meninggal Pak. Bu meninggal. Ya. Pak Bos Pak. Ini bosnya. Iya Pak. Lampung orang tua orang janda Pak. 10.000 itu bayarnya 10.000 jual aja. Kalau dari gudang sini paling 6.500 sampai 7.000 Pak. Ini cukainya berapa? Itu cukainya 10.300 ya. Baik, dari video tersebut dapat terlihat bahwa Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang mengunjungi kawasan aglomerasi pabrik hasil tembakau APHT di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ini dapat terlihat bahwa Bapak Purbaya melakukan salam sapa serta senyum terhadap para buruh pabrik, sehingga dapat diketahui walaupun kunjungannya ini berhasil menemukan 1,74 juta rokok ilegal, namun dalam kunjungannya, dalam aksinya ini beliau terlihat ramah dan juga melakukan beberapa perbincangan dengan masyarakat, dikarenakan sebagai ASN juga kami harus terdapat pelayanan dengan ramah dan baik, sehingga tindakannya tersebut juga salah satu mencerminkan berorientasi terhadap pelayanan. 2, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi, itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan menggunakan. Baik, dari video yang kedua ini terlihat bahwa Bapak Menteri Keuangan Bapak Purbaya sedang menjelaskan terkait adanya 200 penunggak pajak yang akan dikejar pembayarannya untuk di tahun-tahun yang akan datang demi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia sendiri. Dari pernyataan ini, dari tindakan beliau ini dapat diketahui bahwa terdapat transparansi yang dapat masyarakat dengarkan, yang dapat masyarakat ketahui, sehingga di sini juga dapat tercermin bentuk tanggung jawab dari tindakan tersebut, yakni mencerminkan akuntabilitas atau akuntabel, yakni bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau hasil yang ingin didapatkan, serta juga terdapat transparansi sehingga masyarakat juga dapat mengetahui tentang perkembangan terkait perekonomian di Indonesia. Kemudian Cortex. Tadi saya minta Dirjen Pajak tulis. Di sini nggak ada Cortex. Kenapa nggak ditulis?
Pada dasarnya saya akan lihat Kortex seperti apa. Keterlambatan dari Kortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Terus untuk cukai, Baik, di video ketiga ini dapat terlihat bahwa Bapak Menteri Keuangan Bapak Purbaya melakukan langkah cepat dan tanggap dengan mendatangkan ahli IT dari luar untuk memperbaiki aplikasi Koretek ini. Diketahui juga bahwa beberapa tahun terakhir ini banyak keresahan dan juga kesulitan yang dialami oleh masyarakat sipil, juga ASN terkait pelaporan pajak. Sehingga langkah cepat tersebut dapat mencerminkan salah satu dari berakhlak, yakni kompeten, yakni melaksanakan tugas dengan keberhasilan yang paling tinggi, keberhasilan yang paling baik, dengan cepat dan tanggap. Sejumlah kepala daerah melakukan protes atas kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran transfer ke daerah atau TKD. Sebanyak 18 gubernur menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya, di antaranya dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung. Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah nilai dasar harmonis, di mana tercermin dari bagaimana Pak Purbaya Yudi Sadewa menjaga hubungan kerja yang saling menghargai dan komunikasi yang terbuka dengan berbagai pihak, termasuk para kepala daerah yang datang berdiskusi langsung ke kantor Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, terlihat bahwa Pak Purbaya menyambut aspirasi para gubernur dari berbagai provinsi secara profesional dan berusaha mendengarkan kekhawatiran mereka. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam kebijakan anggaran, sikap tenang, saling mendengarkan, serta upaya mencari pemahaman bersama. Di tengah dinamika perbedaan pendapat dapat menjadi contoh nyata penerapan nilai harmonis ASN dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati. sebetulnya mereka kan secara resmi forum itu baru ketemu saya 1 kali kan. Kalau Bangkat 1 sih ya pernah, tapi ini kan 1 gerombolan datang investor bond market kita ya. Dan mereka juga banyak yang dari bank maupun dari capital market. Dulunya mereka yang pengen tahu saya sih kayak gimana saya orangnya. Bener nggak bisa deliver segala macam. Apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan salah satu concern mereka adalah ikut investasi di sini nggak bagus-bagus. Apa cara saya untuk memperbaiki itu? Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP segala macam kan. Tapi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi kita akan perbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang dibentuk dengan Menko Perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap 1 hari dalam 1 minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara. Lalu pada nilai dasar ASN kolaboratif diwujudkan ketika Pak Purbaya Yudi Sadewa secara aktif membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak eksternal. Dalam video tersebut, Pak Purbaya mengadakan pertemuan dengan pimpinan bank-bank BUMN, perbankan swasta, dan perusahaan sekuritas. Pertemuan ini menunjukkan bahwa beliau tidak bekerja sendiri, tetapi membuka ruang diskusi dan koordinasi untuk menyatukan berbagai perspektif demi mencapai tujuan bersama dalam penguatan sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sikap terbuka dan kerjasama lintas sektor inilah yang merupakan implementasi nyata
dari nilai kolaboratif ASN. Mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari video tersebut, tentu ini adalah analisis penerapan core value ASN berakhlak, khususnya pada poin adaptif dan loyal terkait pelantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru. Nilai yang pertama yaitu nilai adaptif. Bapak Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan sikap adaptif melalui kesiapannya menghadapi perubahan struktur organisasi dan tanggung jawab yang lebih besar. Menghadapi perubahan sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, transisi menjadi Menteri Keuangan menuntut kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan ekosistem kebijakan fiskal yang lebih luas dan kompleks. Kemudian, inovasi dan antusiasme. Nilai adaptif tercermin dari keberaniannya mengambil estafet kepemimpinan dari Ibu Sri Mulyani. Beliau diharapkan mampu membawa strategi baru dalam mengelola keuangan negara di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Kemudian dia juga bersikap proaktif, langkahnya yang langsung melakukan serah terima jabatan menunjukkan sikap proaktif dalam memastikan roda pemerintah di sektor keuangan tetap berjalan tanpa hambatan. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai loyal. Dedikasi dan loyalitas Bapak Purbaya terlihat dari kesediaannya menerima mandat dari Presiden untuk mengabdi kepada negara di posisi yang sangat krusial. Memegang teguh ideologi dengan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden seperti yang terlihat pada video tersebut. Beliau berkomitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan menjalankan tugasnya. Dan kemudian dia juga menjaga nama baik sebagai pejabat publik. Loyalitas diwujudkan dengan menjaga keberlanjutan prestasi kementerian yang telah dibangun sebelumnya. Beliau menunjukkan penghormatan kepada pendahulunya yang merupakan bentuk loyalitas terhadap institusi. Mengutamakan kepentingan bangsa, keputusannya untuk meninggalkan posisi sebelumnya mengemban tugas sebagai bendahara negara adalah bentuk nyata dari mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kesimpulannya, Bapak Purbaya Yudi Sadewa mengonformasi nilai berakhlak dengan menjadi sosok yang adaptif terhadap perubahan kepemimpinan dan tetap loyal pada visi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.